Jadi semua dianggap hanya main-main aja, mungkin karena memang ada jaminan dari Prabowo Subianto. Udah, tenang, kamu aman gitu. Dan dari sini, ini adalah contoh yang nggak baik menurut saya gitu ya. Selamat malam semuanya. Hari ini di tengah banyaknya protes masyarakat Jogja kepada Ade Armando, saya kemudian membaca satu berita yang cukup menarik di mana Prabowo Subianto dalam sebuah pidatonya di acara relawan Pandawa 5, Prabowo kira-kira bilang seperti ini. Udah Hopeng, tenang aja deh, tenang, aman. Itu kata Prabowo Subianto kepada Ade Armando. Dari pernyataan Prabowo ini, saya jadi kemudian bertanya-tanya gitu. Yang dimaksud Prabowo tenang ini apa? Hopeng kan maksudnya teman gitu ya. Kita udah teman, tenang aja katanya. Ini maksudnya apa? Apakah kemudian Prabowo Subianto ingin bilang kepada Ade Armando bahwa di lingkungan ini kamu aman, kamu nggak akan dikeroyokin, nggak akan dipukuli sampai bonyok atau hampir mati seperti beberapa waktu lalu? Ataukah Prabowo ingin bilang seperti itu? Karena kalau kita ingat Ade Armando, kita ingat kasus dibonyokin gitu. Kalau kita ngelihat muka Ade Armando di sosial media, kita ingat ketika Ade Armando itu ya dipukulin sama massa. Kita cuma ingat itu. Jadi kalau kemudian Prabowo Subianto bilang tenang aja deh, aman. Apakah ini juga maksudnya adalah bentuk pengakuan secara tidak sengaja gitu? Karena orang-orang dulu yang memukuli Ade Armando adalah kelompok 212 dan sejenisnya, yang sekarang jadi satu kubu sama Ade Armando. Ataukah Prabowo ingin menyampaikan pengakuan secara tidak sengaja atau gimana? Aman gitu. Atau mungkin maksud Prabowo Subianto, dia tahu kalau Ade Armando ini sedang ada kasus, yaitu kasus digugatnya Ade Armando karena terbukti atau diduga melakukan penyebaran video hoax terkait Ibu Mega. Jadi ada satu video yang kemudian dinarasikan oleh Ade Armando itu adalah video hoax, tapi itu kemudian disebar-sebarkan oleh dirinya sendiri. Padahal kita ini nggak ada yang dapat gitu. Kita kalau ngecek di sosial media nggak ada video itu. Yang nyebarin cuma Ade Armando. Nah video ini kemudian dipermasalahkan oleh kader PDI Perjuangan dan Ade Armando dituntut sama kader PDI Perjuangan. Apakah maksud Prabowo Subianto ingin bilang kepada Ade Armando, tenang aja, kamu aman, nggak akan ada masalah atau gimana gitu ya? Jadi apakah pernyataan Prabowo itu untuk mengamankan Ade Armando dari kasus-kasus yang menjeratnya, dari kasus penghinaan terhadap Ibu Mega, atau untuk meyakinkan Ade Armando bahwa ke depan dia tidak akan dipukuli sampai bonyok lagi? Kalaupun ada orang marah mungkin ya ditempeleng sekali lah, nggak sampai bonyok gitu kan. Jadi mana yang benar nih? Tapi dari sini gitu ya, dari pernyataan atau pidato Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa jaminan aman kepada Ade Armando, itu mungkin membuat Ade Armando jadi percaya diri, jadi tinggi hati, jadi penuh semangat, atau bahkan sekarang tuh jadi terlihat beringas. Jadi kemana-mana dia gitu ya, karena sudah dapat jaminan aman dari Prabowo Subianto. Makanya inilah nampaknya yang mungkin disalahpahami sama Ade Armando. Ya maklum aja, Ade Armando itu pasca dipukuli sampai bonyok atau hampir mati itu dia memang cenderung atau sering salah paham dengan banyak hal yang remeh-temeh. Dia sering salah paham gitu. Jadi dari konteks pidato Prabowo Subianto yang kita nggak ngerti maksudnya tenang, aman, dan sebagainya itu maksudnya apa gitu ya. Itulah mungkin yang membuat Ade Armando jadi semakin beringas. Makanya sehari setelahnya Ade Armando jadi menghina-hina Yogyakarta. Jogja dianggap melakukan politik dinasti. Ya karena mungkin ngerasa dia aman gitu. Dia seolah-olah bisa melakukan apa aja gitu karena sudah dapat jaminan dari Prabowo Subianto. Makanya dia kemudian menghina-hina masyarakat Jogja atau Yogyakarta yang dianggap melakukan politik dinasti. Jadi karena jaminan aman tadi, itulah yang kemudian membuat Ade Armando jadi nggak ngerasa bersalah gitu. Bahkan setelah diprotes oleh banyak orang, bahkan ada demonstrasi ke kantor PSI di Yogyakarta, itu Ade Armando dalam permintaan maafnya, dia seperti nggak mau mengakui bahwa itu adalah kesalahan. Dia minta maaf karena disuruh sama DPP katanya. Dia minta maaf karena arahan dari DPP.
Jadi secara nggak langsung dia nggak mau mengakui gitu. Jadi kalaupun sekarang kemudian masyarakat di Jogja sudah demonstrasi, sudah datang ke kantor PSI, menggeruduk kantor PSI, kemudian sampai ada ritual-ritual masyarakat di sana, itu Ade Armando semakin tengil gitu, semakin berani, semakin nggak tahu minta maaf gitu ya, nggak tahu malu, masih semakin tengil gitu. Malah terlihat sekarang kalau kita ngelihat dari postingan sosial medianya, itu jadi kayak nantang-nantangin banyak orang gitu. Seperti misalkan Denny Siregar, itu Denny kan nge-tweet di Twitter gitu ya. Dia bilang bahwa ya kalau memang Ade Armando ini membebani atau merendahkan PSI, ya dipecat aja, selesai katanya. Nah ini kemudian diposting sama Ade Armando di akun sosial medianya dan bilang bahwa Denny ini minta saya dipecat, oke saya sampaikan katanya. Ini kan tengil banget gitu. Kayak nantangin gitu. Kita kalau ketemu tuh kayaknya pengen, wah, tengil orang ini gitu. Koalisi-koalisi tengil orang ini gitu. Ya jadi di tengah situasi banyaknya orang-orang yang protes dan marah terhadap Ade Armando, adenya malah tambah tengil. Kenapa dia bersikap seperti ini? Ya karena memang mungkin gitu ya. Dia sudah mendapatkan jaminan dari Prabowo, dia ngerasa aman, dia nantang-nantangin semua orang gitu ya. Jadinya ya jadi kayak gini gitu. Jadi kelompok orang yang tengil gitu. Jadi ya inilah contoh dari orang-orang yang memang nggak tahu malu dan nggak bisa meminta maaf atau mengakui kesalahan. Orangnya orang-orang yang tengil dan nggak tahu diri gitu. Ya tapi saya juga maklum sih gitu, karena Ade Armando di PSI ini kan memang diperlakukan spesial gitu ya, terutama oleh Kaisang gitu. Karena ketika Kaisang minta maaf kepada Ibu Mega ketika bertemu dengan PDI Perjuangan, itu kan Kaisang bilang dia akan memberikan sanksi kepada Ade Armando. Kita pikir sanksinya itu ya sanksi administratif yang kemudian memberikan peringatan SP1 atau apalah namanya di PSI gitu ya. Tapi ternyata sanksi yang diberikan oleh Kaisang adalah neraktir makan. Ini kan bukan level partai gitu. Apalagi kemudian setelah itu Kaisang dengan Ade Armando main adegan foto sambil pura-pura gitu. Pura-pura ditekan lah, pura-pura dimarahin, pura-pura. Jadi semuanya hanya pura-pura. Dan ini cocok jadinya, Kaisang dengan Ade Armando cocok gitu. Sama-sama tengil, sama-sama pura-pura, sama-sama meremehkan banyak orang, sama-sama nggak tahu diri, sama. Ya masa mau kita bilang tahu diri lawang 2 hari jadi ketum, ya nggak tahu diri lah. Jadi semua dianggap hanya main-main aja, mungkin karena memang ada jaminan dari Prabowo Subianto. Udah, tenang, kamu aman gitu. Dan dari sini ini adalah contoh yang nggak baik menurut saya gitu ya, karena di negara yang sebesar Indonesia ini nggak boleh ada orang yang semena-mena seperti Ade Armando, yang setelah melakukan kesalahan dia ngerasa nggak bersalah kemudian nantang-nantangin banyak orang. Kalau situasinya seperti sekarang gitu ya, Ade Armando mungkin masih tenang. Tapi kalau dia ketemu di jalan sama banyak orang, apalagi kemudian misalkan dia ketemu ada di Jogja gitu ya, ada acara, siapa yang bisa menjamin keamanan dia? Kalau dia tengil seperti ini gitu ya, saya juga kalau misalkan terjadi sesuatu, saya jadi memaklumi gitu. Ya orangnya tengil kayak dia. Ya kalau dia minta maaf, dia ngaku salah, dia kemudian ya sudah saya minta maaf, kemudian bahas hal lain, nggak nantang-nantangin seperti sekarang, mungkin ya kita bisa maafkan, mungkin kita bisa lupakan. Tapi kalau orangnya seperti ini, tengil seperti Ade Armando ini, seumur hidup nampaknya kita nggak akan bisa lupa dengan orang-orang seperti ini gitu. Ya karena ini adalah karakter. Kalau karakternya seperti ini, gitu, maka ke depan dia akan semakin semena-mena. Oh, nggak menang aja dia bisa kayak gini gitu ya. Prabowo masih capres pun, wah ini udah tengil orang ini. Apalagi nanti jadi menteri Prabowo, makin tengil kayaknya gitu ya. Jadi ya bagi Ade Armando, saya hanya berpesan bahwa yang namanya hidup ini hidup bersama, manusia itu sama-sama makan nasi, sama-sama makan karbo gitu ya. Cuma mungkin kadang beberapa orang beda jenisnya. Jadi saran saya jangan terlalu tengil gitu. Karena kita nggak tahu gitu, kapan kita akan ketemu Ade Armando, kemudian kapan kita akan berhadapan dengan Ade Armando, kita nggak tahu gitu. Kalau dia tengil seperti ini, dia akan merugi sendiri. Itu akan merugikan dirinya sendiri. Jadi di tengah kemarahan banyak orang hari ini, semestinya Ade Armando yang pinter, yang mantan dosen UI itu dia tahu diri gitu. Dia mampu membawa diri, bukan malah nantangin banyak orang. Kalau dia nantangin seperti sekarang, ya nggak tahu lah di masa yang akan datang dia akan seperti apa.
Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.